Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang haji. Haji secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang bermakna tujuan dan dapat dibaca dengan dua lafaz, yaitu al-hajj dan al-hijj. Dan secara terminologi syariat, haji menurut istilah syar'i adalah beribadah kepada Allah dengan melaksanakan manasik yang telah ditetapkan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukum dan keutamaan haji. Hukum haji wajib bagi yang mampu, jadi fardu kifayah tiap tahun. Dan keutamaan haji yaitu balasan haji mabrur adalah jannah. Jihad terbaik bagi wanita adalah mabrur. Syarat wajib haji: pertama, Islam; kedua, berakal; ketiga, balik; keempat, merdeka; kelima, mampu secara fisik dan materi; dan keenam, ada mahram bagi wanita. Miqat haji. Haji ada dua. Yang pertama, miqat zamani atau waktu, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, 10 hari awal Dzulhijjah. Yang kedua, miqat makani atau tempat, yaitu Dzulhulaifah di Madinah, Juhfan di Syam, Qarn Manazil di Najd, Yalamlam di Yaman, dan Tatair di Irak. Dan bagi yang kurang dari miqat tersebut, maka berihram dari tempat tinggalnya, yaitu seperti penduduk Mekah dari Mekah. Tata cara sebelum ihram: pertama, disunahkan mandi, memotong kuku, rambut, dan memakai minyak wangi di badan. Yang kedua, laki-laki memakai pakaian tidak berjahit. Ketiga, tidak ada sholat sunnah khusus sebelum ihram. Dan yang keempat, niat ihram dan memperbanyak membaca talbiyah. Macam haji. Macam haji ada 3. Yang pertama, tamattu, yaitu umroh dulu di bulan haji lalu haji. Yang kedua, ifrad, yaitu haji saja. Yang ketiga, qiran, yaitu haji dan umroh secara bersamaan. Larangan ihram. Larangan ihram yaitu yang pertama, menghilangkan rambut; yang kedua, memotong kuku; yang ketiga, menutup kepala bagi laki-laki; yang keempat, memakai pakaian berjahit bagi laki-laki; yang kelima, memakai wewangian; yang keenam, membunuh binatang buruan; yang ketujuh, melakukan akad nikah; yang kedelapan, berhubungan suami istri; dan yang kesembilan, hendaknya menghindari perkataan kotor dan perbuatan maksiat. Yang dilakukan saat berihram, yaitu sedikit bicara kecuali yang bermanfaat dan menyibukkan diri dengan talbiyah, zikir, baca Al-Quran, dan amar ma'ruf nahi munkar. Saat sampai di Mekah, bagi haji tamattu, yaitu tawaf dan sa'i umrah, lalu tahallul dan berihram haji tanggal 8 Dzulhijjah. Sedangkan qiran dan ifrad, yaitu tawaf qudum, boleh sa'i haji setelah tawaf qudum, tetap dalam ihram sampai tahallul setelah haji. Hari tarwiyah 8 Dzulhijjah dan Arafah 9 Dzulhijjah. Dari tersebut kita melakukan ihram haji bagi tamattu dari tempat tinggal, kemudian menuju Mina, sholat di sana, dan bermalam. Dan tanggal 9 Dzulhijjah berangkat ke Arafah, kemudian wukuf di Arafah yang dimana rukun utama haji, kemudian sholat duhur dan asar di jamak takdim dan di qashar. Yang terakhir, perbanyak doa, merendahkan diri, dan bertaubat. Mabit di Muzdalifah dan hari Idul Adha 10 Dzulhijjah. Di hari tersebut
Setelah matahari terbenam di Arafah, kita menuju Muzdalifah. Kemudian salat maghrib dan isya dijamak, takhir dan dikosor, yaitu mandi di Muzdalifah sampai subuh dan wajib kecuali uzur. Salat subuh di awal waktu, lalu di Mina sebelum matahari terbit. Dan setelah itu melempar jumroh Aqobah 7 kerikil, kemudian menyembelih hadyu bagi haji tamattu dan qiran. Setelah itu mencukur atau mendekkan rambut, ini mana mencukur lebih utama bagi laki-laki. Kemudian menuju Mekah untuk tawaf ifadah, di mana rukun haji, yaitu sa'i bagi tamattu atau yang belum sa'i bagi qiran dan ifrad. Dan terakhir, urutan amalan ini adalah sunnah. Tahallul ada 2. Yang pertama tahlul awal, yaitu melakukan 2 dari 3 amalan: lempar jumroh, cukur atau pendek rambut, dan tawaf ifadah. Ini mana tahlul awal halal semua larangan ihram kecuali hubungan suami istri. Kemudian yang kedua tahallul tsani atau sempurna, yaitu melakukan 3 amalan tersebut, dan yang dimana pada tahlul tsani halal semua larangan ihram. Hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Di hari tersebut kita kembali ke Mina dan bermalam, wajib. Boleh 2 atau 3 hari. Kemudian salat di Mina dikosor tanpa dijamak, dan melempar 3 jumrah ula, wusta, kubra setiap hari setelah tergelincir matahari, dan itu urut, boleh diwakilkan jika tidak mampu. Tawaf wada. Pada tawaf wada, seorang yang telah berhaji dan ingin bersafar dari Mekah harus melakukan tawaf wada sebagai penutup urusannya di sana. Tawaf ini diharuskan kecuali bagi wanita yang sedang haid, yang diberi keringanan untuk tidak melakukannya berdasarkan perkataan Ibnu Abbas. Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.